Yang pertama-tama tentu kita apresiasi ya, kita mengapresiasi masyarakat ya, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian ya, dalam hal ini Barreskrim Polri yang sudah tepat ya melakukan tindakan hukum ya terhadap kasus ini ya, dan tentunya juga proses ini akan terus berjalan ya, yang mana tentunya sudah ada penetapan tersangka dan tinggal bagaimana dari pihak kepolisian yang melanjutkan untuk pengajuan atau pelimpahan ke kejaksaan ya. Dia akan nanti mungkin P21 nanti ya, dan selanjutnya dari pihak kejaksaan akan melimpahkan ke pengadilan untuk diadili ya tentunya para pelaku ya. Dan nanti kita akan menunggu keputusan dari pengadilan, apakah di pengadilan akan diputuskan orang ini bersalah atau tidak, karena itu adalah kewenangan daripada majelis hakim untuk memutuskan, untuk menyatakan bahwa orang ini bersalah melakukan tindak pidana ya atau tidak. Nah, terkait dengan barang bukti ya, tentunya barang bukti ini juga akan diajukan di pengadilan ya, barang-barang bukti yang kemarin sudah dilakukan penyitaan ya oleh pihak penyidik ya, oleh pihak kepolisian. Nah, ini akan nanti menjadi bukti di pengadilan nantinya. Nah, tinggal kita menunggu putusan dari pengadilan ya kan. Harapan tentu kita sebagai masyarakat, khususnya juga mungkin bagi para nasabah ya yang sudah mengalami kerugian ya itu banyak ya, tentunya sangat berharap majelis hakim akan memutuskan ya untuk barang bukti ya tersebut tentunya harus dikembalikan kepada pemiliknya ya kan, dalam hal ini ya nasabah-nasabah gitu loh. Rugikan Pak ya? Iya, nasabah-nasabah yang uangnya sudah diinvestasikan di dalam hal ini ya perusahaan ya yang saat ini sedang disangkakan ya. Nah, ini penting ya, sangat penting ya di dalam penegakan hukum ini adalah di mana uang-uang tersebut itu kan adalah milik dari nasabah. Ya tentu ya pada saat diputuskan orang ini bersalah, tentu barang bukti ini juga harus diputuskan untuk dikembalikan kepada para pemiliknya, gitu loh. Ya kan? Karena ini adalah uang milik dari para nasabah, ya tentu harus kembali kepada nasabah, gitu. Bang, Ya. gimana nasabah untuk bukan bahwasanya dana mereka telah disetorkan itu melalui gimana ini Bang? Ya tentu harus ada mekanismenya kan, ada pembuktiannya nanti, ya kan? Kan tentu ada pada waktu mereka membayarkan tentu ada mekanismenya ya, apakah lewat transferan ya kan, atau mungkin pembayaran cash. Tapi kalau bisnis seperti ini sih jarang untuk pembayaran cash ya, kebanyakan melalui transfer. Ya tentu kan itu dapat dibuktikan ya kan, karena melalui bank. Nah, itu data-data itulah ya kan untuk bisa mereka ya kan dapat menuntut untuk menyatakan bahwa itu adalah milik mereka. Yaitu ya prosesnya seperti apa ya kita serahkan kepada penegak hukum ya untuk menentukannya. Juga mungkin ya dalam hal ini kan yang melakukan eksekusi itu kan adalah jaksa dari pihak kejaksaan. Untuk yang memegang juga itu bukti-bukti tersebut kan itu tentu melalui mekanisme dari kejaksaan. Ya tentunya dari sinilah peran dari pemerintah ya untuk bagaimana supaya mengatur bukti-bukti atau uang-uang milik nasabah itu tentu bisa diatur untuk bisa dikembalikan kepada nasabah. Bang, pesan Abang nih pada masyarakat Indonesia agar tidak tergiur dengan investasi yang tidak ada dilindungi oleh OJK sendiri, gimana nih Bang? Ya, jadi dalam hal ini kan persoalan yang sebenarnya sudah beberapa kali ya terjadi ya. Ini tentu sangat juga berharap peran dari pemerintah untuk memberikan semacam sosialisasi lah ya, agar supaya masyarakat benar-benar memahami ya bahwa untuk hal-hal yang seperti ini tentunya ya tidak bisa sembarang. Jadi harus
berhati-hati, apalagi kan ada tawaran bisnis yang tidak memiliki legalitas, ya. Ya kan, tidak memiliki legalitas. Ya tentu ini harus diwaspadai, ya. Ya kan, karena menyangkut pertanggungjawabannya juga, ya kan. Kalau perusahaannya yang melakukan bisnis ilegal, ya bagaimana pertanggungjawabannya, ya kan? Ya, jadi ini ya perlu disosialisasikan agar supaya masyarakat bisa memahami, ya, yang mana ya yang ilegal dan yang mana yang legal, ya kan? Agar supaya tidak terjebak lagi pada persoalan yang saat ini sedang terjadi. Nah,